Ada lagi yang bisa saya bantu? Jauhi suami saya. Mas Radit itu sudah punya istri dan 2 orang anak. Kamu tahu kan kalau itu salah. Di mana salahnya ya? Mas Radit bilang sama saya kalau dia udah nggak mencintai Mbak. Dan sebenarnya Mas Radit sudah lama mau pisah sama Mbak. Suruh aja dia tinggalin saya. Apa dia bisa ninggalin saya? Tadi istri kamu datang ke tempat kerja aku. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak diapa-apain sama dia kan? Sayang. Tadi tuh istri kamu udah marah-marahin aku. Dia ngomong kasar sama aku juga. Dia bentak-bentak aku. Aku takut. Udah. Jadi kamu udah tahu semuanya. Apa salah aku, Mas? Kamu bilang aku nggak mengurus kamu, nggak mengurus keluarga ini. Kapan, Mas? Kamu malah ngejelek-jelekin istri kamu sendiri ke pacar kamu. Seakan-akan aku ini bukan apa-apa. Aku udah nggak cinta lagi sama kamu. Sebenarnya aku mau pisah sama kamu. Mbak udah tanya belum sama suami Mbak? Kenapa dia udah nggak mau sama Mbak lagi? Itu semua karena Mbak udah tua. Makanya suami Mbak berpaling ke saya. Tolong pilih laki-laki lain. Jangan suami saya. Mbak coba ngaca deh di rumah. Mbak punya kaca kan? Biar Mbak tahu kenapa suami Mbak itu udah nggak mau sama Mbak. Apa-apaan ini, Mas? Berani kamu temuin Wulan dan ibunya. Terus maksud kamu, aku harus diem aja melihat kamu mau menghancurkan pernikahan kita? Aku nggak cinta lagi sama kamu. Aku cuma cinta sama Wulan. Kamu apa-apaan sih? Mas, kamu kenapa sih egois banget? Daripada kamu menderita karena aku nggak bisa bahagiain kamu, lebih baik sekarang kamu cari pacar baru juga sama seperti aku. Biar kita sama-sama bahagia. Nanti kita balapan sepeda ya. Iya boleh, tapi janji kalian nggak boleh ngebut-ngebut, ya? Paling kakak kalah sama adek. Jadi kita nyanyi-nyanyi aja yuk. 1, 2, 3. Pelangi, Alangkah indahmu. Ayo mah. Lipstik siapa ini? Kenapa ada lipstik di mobilnya Mas Radit? Belakangan ini memang semakin banyak hal ganjil yang aku temukan sama Mas Radit. Nih sepedanya nih. Kita makan dulu ya, baru naik sepeda ya. Ma, udah. Iya. Sini, bawa. Ayo, duduk. Kita gelar tikarnya ya. Bapak jadi kucing. Siapa yang jadi kucing sekarang? Memang sih, belakangan ini Mas Radit jauh dari aku. Dia sudah nggak mesra lagi seperti dulu. Sering pulang malam, bahkan nggak pernah menyentuh aku lagi. Apa aku sudah tidak cantik lagi? Atau aku terlalu sibuk di kantor? Tapi aku selalu berusaha tampil terbaik untuk Mas Radit. Aku tetap masak untuk dia, mengurus semua keperluan dia. Apa itu kurang? Ma, yuk pulang yuk. Bawanya berdua ya, berat. Lagi chat sama siapa dia? Mas Radit kelihatan bahagia sekali. Mas, lihat deh. Bagus nggak baju tidurnya? Aku pergi dulu ya. Teman-teman aku ngajak ngumpul. Tapi kan ini hari Sabtu. Senin sampai Jumat kamu itu udah sibuk. Masa hari Sabtu juga kamu harus pergi? Masa hari Sabtu aja aku nggak boleh ketemu sama teman-teman aku? Ya udah deh, kamu nggak usah lebay kayak gitu. Kita udah lama menikah. Anak juga udah 2. Aku pergi dulu. Sayang, maaf ya aku telat ya.
Kamu nunggu lama ya? Enggak apa-apa. Mas Radit ternyata bohong. Dia bilang ketemu sama teman-temannya. Tapi perempuan itu, siapa dia? Kenapa Mas Radit akrab sama perempuan itu? Kita pergi yuk. Yuk. Pak. Ikutin mobil di depan ya, Pak. Aku kangen banget sama kamu. Seharian aku gak ketemu sama kamu. Iya, Mas. Aku juga sama. Kangen banget sama kamu. Ternyata benar perasaanku selama ini. Mas Radit memang ada main sama wanita lain. Cewek itu masih muda, begitu cantik. Apa karena itu Mas Radit berpaling dari aku? Pak, ikutin Pak, masuk ke hotel Pak. Baik, Bu. Mereka mau ngapain? Sayang. Siapa sih, Mas? Siapa ya? Ini KTP-nya ketinggalan di meja resepsionis. Oh, iya. Paling tidak aku tidak perlu melihat mereka ada di dalam kamar itu. Karena itu pasti akan menghancurkan hati aku. Ya Allah, Mas Radit, kenapa kamu sampai hati seperti ini sama aku, Mas? Apa salah aku? Apa aku tidak layak dicintai lagi, Mas? Sayang. Sedih deh ditinggalin kamu lagi. Sayang, jangan gitu dong. Kan hari Senin kita ketemu lagi, ya kan? Kok kamu nangis sih, sayang? Ya, aku beneran sedih lah, Mas. Ya udah dong, kamu jangan sedih lagi, ya. Aku pengen hubungan kita tuh yang pasti. Aku nggak mau ngumpet-ngumpet. Aku capek. Iya, aku ngerti. Aku itu cinta banget sama kamu. Tapi aku juga harus pikirin anak-anak aku. Kamu tahu kan kondisi aku gimana sekarang? Nih, aku ada sedikit uang buat kamu. Kita beneran hari Minggu nggak bisa ketemu. Maafin aku, sayang. Kan aku udah bilang sama kamu, weekend ini aku harus pergi sama keluarga aku. Mas, kamu tahu kan aku nggak pengen uang kamu. Aku cuma pengen sama kamu. Iya, aku ngerti. Kamu sabar ya. Sebentar lagi. Oke, aku pulang ya. Kenapa sih kamu setiap pulang selalu aja cemberut? Gimana nggak cemberut? Capek aku ngejalin hubungannya seperti ini. Padahal kan aku juga pengen dinikahin sama dia. Nikah nggak dinikahin itu udah sama aja. Mendingan gini aja. Yang penting kamu dikasih duit terus. Kamu dikasih duit nggak? Dikasih 1 juta. Minta ya, 500. Nih. Mendingan gini aja. Ya kalau seandainya ketahuan sama istrinya, kan bisa berapa ya kan? Terus kalau dia mau milih kamu, kalau enggak kamu ditinggalin ya hilang dong duitnya. Mendingan udah gini aja, yang penting duitnya lancar sama kamu. Aku mau dinikahin sama Mas Radit. Lagian aku juga nggak mau kok uangnya. Aku cuma mau sama dia. Lagian aku heran. Kenapa sih susah banget minta pisah sama istrinya? Tua juga. Sayang, kenapa belum pada tidur? Hah? Biasanya Sabtu Minggu papa sama mama di rumah. Kok pergi? Tadi mama ada keperluan mendadak. Sebentar lagi juga papa pulang. Tapi kan sekarang mama ada di sini, bisa nemenin kalian bobo. Assalamualaikum. Itu dia papa pulang. Loh, kok belum bobo? Bacain buku cerita dong, Pak. Iya, supaya ada bisa tidur. Ayo. Mas Radit bahkan seolah tidak melihat aku di sini. Dia juga seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau aku buka mulut soal pertemuan dengan perempuan itu, kalau aku bikin masalah, gimana kalau Mas Radit malah pergi dan memilih perempuan itu? Bagaimana dengan anak-anak nantinya? Kamu masih cinta nggak sama aku? Kenapa? Kapan
Kapan terakhir kamu bersikap romantis sama aku, Mas? Aduh, kamu ini apaan sih? Aku sedih, Mas. Sikap kamu sekarang dingin sama aku. Mas. Ya Allah, Mas. Hati aku sedang hancur seperti ini. Aku mau bicarain masalah kita, kamu malah tidur. Kalau aku lagi ngambek, langsung diajakin shopping. Mas Radit, Aduh, malah ketemu sama si Maya. Temen aku sama Devi. ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya, Mas. Siapa? Dia itu teman aku sama istri aku. Aku males aja nanti istri aku itu gunain anak aku untuk ngancam aku. Kenapa takut kamu? Oh, udah, kamu tenang aja. Ya, aku nggak akan biarin siapapun menghancurkan hubungan kita. Aku mau kamu nikahin aku. Iya, sabar ya. Aku gak bisa kayak gini terus. Aku butuh kejelasan sama hubungan kita. Aku pasti akan nikahin kamu. Yuk. Dompet aku mana ya, sayang? Aku ambil dulu ya. Sebentar ya sayang. Ya. Kita lihat aja nanti apa yang bakal terjadi. Ibu, belanjanya banyak banget, Bu. Iya, nanti biar saya aja yang masak ya, Bi. Kebetulan hari ini saya nggak ada meeting, Bi. Bapak gimana kurang beruntungnya coba. Punya istri yang begini baik dan penuh perhatian. Jadi bantuin saya bawa belanjaan. Ya, Bu. Udah selesai juga masaknya. Bi, tolong ditata ya, saya mau lihat anak-anak. Iya, Bu. Bagus banget ini. Ini gambar apa? Terkuing. Warnanya kuning bagus ya. Kalau kakak, Derby. Papa udah pulang. Beresin dulu gambarnya ya. Terus kalian ke kamar, cuci tangan, nanti kita makan bareng sama Papa ya. Waalaikumsalam. Gak usah kamu cuci, baru sekali pakai. Nggak apa-apa. Biar aku cuci aja walaupun sekali pakai. Bekas lipstick siapa ini? Aku nggak mau anak-anak tahu kalau papanya punya perempuan lain di luaran. Seriusan, saya tuh ngeliat dengan mata kepala saya sendiri kalau si Radit itu jalan sama cewek baru. Setahu aku ya, Devi itu kan istri dan ibu yang baik loh. Kurang apa sih Jeng Devi itu ya? Belum tentu, Jeng. Kita kan belum tahu masalahnya dia apa. Buktinya itu si Radit bisa nyari cewek lagi. Iya juga sih, mana ceweknya cantik banget. Terus bening. Kalah deh si Devi mah. Kesian banget ya Devi. Apa karena Devi itu terlalu sibuk kerja kali ya? Sampai-sampai suaminya merasa nggak diperhatiin gitu. Ya nggak sih? Kasian banget sih. Ya, tapi kan kita nggak tahu juga siapa yang salah. Mbak. Mbaknya mau order apa? Apa yang favorit di sini? Ada beberapa menu makanan favorit di sini yang bisa saya rekomendasikan ke Mbak. Tolong pilihkan buat saya. Baik. Mbaknya mau minum apa? Sama, sekalian kamu yang pilih ya. Baik kalau begitu. Nanti saya pesankan di dalam. Perempuan itu memang cantik. Masih muda dan badannya juga bagus. Pantas saja Mas Radit tergila-gila sama dia. Ini minumannya, makanannya lagi dibuat. Ada lagi yang bisa saya bantu? Jauhi suami saya. Mas Radit itu sudah punya istri dan 2 orang anak. Dan saya tidak keberatan. Kamu tahu kan kalau itu salah. Mas Radit bilang sama saya kalau dia udah nggak mencintai Mbak. Apa kamu bilang? Mas Radit bilang sama saya kalau Mbak nggak bisa ngurusin dia. Dan Mbak nggak bisa ngurusin anak-anak juga. Dan sebenarnya Mas Radit sudah lama mau pisah sama Mbak. Karena anak-anak masih kecil. Dia urungkan niatnya itu. Pernikahan kami baik-baik saja. Saya mengurus suami dan anak-anak saya dengan baik. Laki-laki akan begitu semuanya kalau ketemu wanita lain. Terserah. Saya lebih percaya sama Mas Radit. Dan kalau memang dia mencintai Mbak, suruh aja dia tinggalin saya. Apa dia bisa ninggalin saya?
istri kamu datang ke tempat kerja aku. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak diapa-apain sama dia kan? Sayang. Tadi tuh istri kamu udah marah-marahin aku, dia ngomong kasar sama aku juga, dia bentak-bentak aku takut. Aku minta maaf banget ya. Aku nggak tahu kalau dia udah tahu hubungan kita. Aku janji sama kamu, aku akan selesaiin masalah ini sama Devi ya. Jadi kamu udah tahu semuanya. Apa salah aku, Mas? Kamu bilang aku nggak mengurus kamu, nggak mengurus keluarga ini. Kapan, Mas? Selama ini aku udah berusaha pulang tepat waktu untuk mengurus keluarga ini. Kamu malah ngejelek-jelekin istri kamu sendiri ke pacar kamu, seakan-akan aku ini bukan apa-apa. Belakangan ini aku merasa kosong. Aku nggak punya perasaan apa-apa. Apalagi cinta. Aku udah nggak cinta lagi sama kamu. Aku pulang ke rumah ini untuk anak-anak. Padahal 1 tahun terakhir ini sebenarnya aku mau pisah sama kamu. Aku nggak akan marah. Aku akan mempertahankan pernikahan ini. Tapi kamu jangan berharap banyak dari aku nggak bisa. Udah sekali kamu ngomong seperti nggak punya rasa bersalah, Mas. Ngapain dibikin pusing? Sekarang kamu udah tahu semuanya kan? Jadi aku nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi di depan kamu. Kalau kamu mau, silakan kamu cari pacar baru. Aku nggak peduli. Gak ada masalah buat aku. Nanti setelah anak kita besar, baru kita urus semuanya. Mengatakan apa yang menangis. Nak Radit, sini masuk. Ada apa nih? Aku mau melamar Ulan. Nak Radit serius? Aku serius, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Ya gitu dong, daripada pacaran-pacaran gak jelas. Ibu setuju sekali. Kamu beneran mau nikahin aku? Iya sayang. Aku udah bicara sama istri aku. Aku bilang sama dia kalau aku mau nikahin kamu. Makasih ya, Mas. Ada kalau lagi makan lucu deh. Sayang, kalau lagi makan jangan sambil ngobrol. Iya, Ma. Ya, Ma. Ma, Papa kok belum pulang? Ya, Ma, kita nggak makan sama-sama. Papa lagi sibuk di kantor, lagi lembur. Makanya jadi jarang pulang. Aku harus ngomong apa sama anak-anak? Gimana perasaan mereka kalau tahu apa yang terjadi pada mama dan papanya? Ya Allah, hamba mohon, tolong bukakan hatinya Mas Radit. Tolong sadarkan ia, ya Allah. Ampuni hamba jika hamba punya salah. Hamba mohon, berikan hamba kekuatan untuk menghadapi semua ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Siapa ya? Istrinya Mas Radit. Apa ibu tahu? Kalau anak ibu pacaran dengan suami saya. Emangnya saya peduli? Saya nggak peduli. Saya minta ibu nasihati anak ibu. Karena saya dan Mas Radit itu punya 2 orang anak. Terus? Oh, Ibu. Kamu? Berani kamu datang sini? Apa saya nggak punya hak untuk marah karena kamu telah mengambil suami saya? Di sini tidak ada yang merebut ataupun yang mengambil suami siapapun. Sebelum Mbak nyalain saya, Mbak udah tanya belum sama suami Mbak? Kenapa dia udah nggak mau sama Mbak lagi? Atau Mbak pengen tahu langsung? Itu semua karena Mbak udah tua. Mbak udah nggak bisa ngurus diri Mbak sendiri. Makanya suami Mbak berpaling ke saya. Semua laki-laki itu pasti menjelekkan pasangannya kalau ketemu perempuan lain. Kamu itu masih muda, jalan kamu masih panjang. Tolong pilih laki-laki lain. Jangan suami saya. Mbak coba ngaca deh di rumah. Mbak punya kaca kan? Kalau nggak, Mbak beli aja kaca. Biar Mbak tahu kenapa suami Mbak itu udah nggak mau sama Mbak. Udah, nggak usah dulu. Lebih baik kamu pulang ya, jangan tidur di rumah ibu. Ibu itu seorang perempuan juga. Jadi tolong nasihati anak ibu. Loh, itu kan masalah kamu. Saya nggak kenal sama kamu. Jadi ngapain saya harus peduli? Benar nggak saya? Jadi ibu tidak peduli kalau anak ibu jadi perusak rumah tangga orang. Kamu ingat ya, Mas Radit itu tidak setia karena dia itu mata keranjang. Jadi suatu hari nanti kamu pasti akan merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan saat ini. Aduh, udah. Pulang. Silakan. Kenapa anak-anak? Pulang sambil teriak-teriak nyari ibu. Emangnya Papa mau kemana sih, Ma? Emangnya Papa
tolong bawa anak-anak ke kamar ya. Apa-apaan ini, Mas? Berani kamu temuin Wulan dan ibunya. Terus maksud kamu, aku harus diem aja melihat kamu mau menghancurkan pernikahan kita? Aku nggak cinta lagi sama kamu. Aku cuma cinta sama Wulan. Kamu udah gak waras ya, Mas? Pernikahan kita emang udah hancur. Terus gimana dengan keluarga kita? Gimana dengan anak-anak? Gak ada yang berubah sama anak-anak. Yang penting hubungan kita selesai. Mas, kamu kenapa sih egois banget? Daripada kamu menderita karena aku gak bisa bahagiain kamu, lebih baik sekarang kamu cari pacar baru juga sama seperti aku. Biar kita sama-sama bahagia. Mas! Apa papa mama bakalan bisa, Bi? Bibi juga nggak tahu. Kita berdoa aja ya, supaya papa mama tetap rukun-rukun ya. Aku nggak mau punya bapak, Bi. Adi juga. Mas, kamu bawa koper? Aku udah ninggalin Devi, sayang. Ya ampun, masuk. Kamu bahagia kan sekarang? Iya dong, aku bahagia banget. Kok makanannya nggak dihabisin? Kenyang. Aku juga udah kenyang. Teganya dirimu. Jadi, untuk penjualan bulan depan, kalian semua sudah paham kan seperti yang saya jelaskan tadi. Devi, gimana menurut kamu, Dev? Iya Pak. Sekarang saya sudah resmi berpisah dengan Bapak, Bi. Ibu jangan sedih terus. Ibu jangan hancur seperti ini. Jangan biarkan siapapun menghancurkan ibu. Ibu harus bangkit. Ibu harus kuat demi anak-anak. Ibu orang yang baik. Ibu juga istri dan ibu yang luar biasa. Ibu berharga di mata Allah. Jangan biarkan orang jahat seperti mereka menghancurkan ibu. Lala. Papa kangen banget sama kalian. Kangen gak sama Papa? Aku cemberut sih ketemu sama Papa, gak kangen ya? Jawab dong. Gimana kalau sekarang kita beli es krim? Yuk, Mama anterin ke dalam mobil. Ayo. Sayang. Yang happy ya. Minggu depan aku mau menikah sama Wulan. Aku mau ngajak mereka ke pernikahan aku. Apa kamu sebrutal itu, Mas? Masih berat buat mereka untuk terima semua ini. Sekarang kamu mau ajak mereka ke pernikahan kamu. Aku gak mau ribut sama kamu. Dan aku gak perlu izin kamu. Aku tinggal tanya sama mereka. Saya ibunya. Kamu butuh izin saya. Kamu yang udah ninggalin keluarga ini. Sekarang kamu mau nyakitin mereka. Nggak bisa. Ayo. Mama, Daddy. Iya, kenapa, Ma? Gak bisa seenak ini ya. Sekarang kamu pergi. Mereka anak-anak saya. Dan saya tidak akan membiarkan mereka menjadi bagian dari keluarga baru kamu. Aku akan stop biaya bulanan untuk mereka. Saya punya penghasilan sendiri. Saya nggak butuh uang kamu. Keterlaluan si Devi itu. Mentang-mentang gajinya besar, aku sekarang gak dihargai lagi sama dia. Aku itu pengen anak-anak datang pernikahan kita. Malah gak boleh sama dia. Aku yakin banget, pasti dia sirik sama kamu. Karena kamu udah ninggalin dia kan? Kan aku udah bilang dari dulu, dia tuh nggak pantas jadi istri kamu. Pokoknya, aku akan ambil hak asuh anak-anak aku. Sayang, kamu mau kan menyayangi anak aku dan merawat mereka? Iya, aku akan mencintai anak kamu. Makasih ya sayang. Aku benar-benar kagum banget sama kamu. Gimana para saksi sah? Alhamdulillahirobbilalamin.
Selamat ya. Sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Ade nggak makan sayurannya. Nggak mau, Ama. Pahit. Ayamnya aja ya yang dimakan. Mama ke kamar mandi dulu sebentar ya, sayang. Kamu benar-benar menikahi perempuan itu. Secepat itu kamu melupakan aku dan anak-anak kamu, Mas. Ibu jangan sedih terus. Ibu harus bangkit. Ibu nggak boleh hancur seperti ini. Ibu harus kuat demi anak-anak. Cukup sudah aku menangis. Cukup sudah aku menderita. Air mataku tidak boleh jatuh lagi untuk orang yang tidak pantas aku tangisi. Cukup. Aku harus bahagia. Saya tahu gimana hancurnya kamu setahun terakhir ini, Dev. Tapi saya sangat kagum sama kamu. Kamu bisa bangkit dan menata hidup kamu kembali. Kamu itu inspirasi bagi banyak wanita, Dev. Saya promosikan kamu menjadi Vice President perusahaan kita. Pak, terima kasih banyak, Pak. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Enak banget. Habisnya aku lihat Bapak tuh selalu makan di luar, nggak pernah bawa bekal. Ya, soalnya istri aku itu nggak pinter masak kayak kamu. Kalau gitu, istri Bapak nggak tahu caranya nyenengin laki-laki. Emang caranya gimana? Nih, kenyangin dulu perut ya. Yuk, makan lagi yuk. Lala, Adam, kita beli es krim yuk. Nggak apa, aku mau nonton. Ade juga mau nonton aja di sini. Kata mama jangan terlalu sering nanti sakit. Aku baru kemarin makan es krim. Nah, yaudah deh, Papa pulang aja kalau kayak gitu. Hati-hati di jalan ya, Pak. Iya, Pak. Dadah. Devi, kamu sengaja racunin otak mereka supaya benci sama aku. Demi Allah, aku nggak pernah melakukan hal itu. Kamu sendiri yang bikin mereka jadi seperti ini sama kamu. Apa maksud kamu? Kalau kamu jarang datang ke sini untuk menjenguk mereka, lama-lama mereka jadi lupa sama kamu. Banyak ngomong kamu. Kemarin siapa namanya? Iya, masih ingat kan? Cynthia ya? Emang dari dulu nggak pernah berubah deh. Ya elah, diliatin aja, udah sikat bro. Buruan, ntar keburu disamber orang lo. Kalau disamber orang, gua samber balik. Sendirian aja? Iya. Mau pesen minum? Boleh. Kenalin. Pasti Mas Radit senang banget. Karena aku udah masakin masakan spesial buat dia. Anak ibu rajin amat. Ya kayak gini nih, kalau servis suami bikin perut dia itu kenyang, nanti nggak akan macem-macem deh. Iya, Bu. Jangan sampai kayak istrinya yang pertama loh. Ya enggak dong, aku kan nggak sebodoh itu. Udah jam segini. Kok Mas Radit belum pulang ya? Tapi kalau dipikir-pikir, udah beberapa bulan ini, kok dia sering banget ya lembur di kantor. Kemana aja deh. Kemana sih? Radit belum pulang. Kira-kira Mas Radit kemana ya? Atau jangan-jangan bener Mas Radit punya perempuan lain? Kamu nih apa-apaan sih?
Kalau ngomong nggak boleh gitu. Omongan itu doa loh. Nanti kalau betul-betul terjadi aja baru tahu. Ibu ini gimana sih? Bukannya nendangin aku malah bikin aku tambah panik. Maaf. Makanya kamu kalau ngomong nggak boleh gitu. Hati-hati dong. Dia nggak bisa dihubungin. Aku benar-benar nggak bisa tenang, Bu. Aku takut kecurigaan aku bener kalau Mas Radit itu punya perempuan lain. Aku masih cantik kan? Badan aku juga belum berubah. Sayang, kamu kenapa? Ya ampun, kok badannya panas banget ya? Ibu! Ampun saya. Telepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Mana sih Mas Radit? Gimana Ibu Wulan? Ya, Sepertinya anak ibu terkena infeksi. Kami sudah memberi obat, tapi lebih baik dia diopnam di sini biar kami lakukan observasi lagi. Baik, kalau gitu silakan ibu ke administrasi untuk mengurus rawat inapnya ya. iya dok, makasih. Mas Radit udah pulang belum? Belum? Emangnya dia nggak kirim pesan sama kamu? Aku udah telepon, aku udah SMS, tapi belum ada jawaban juga. Ya udah sabar aja sih, palingan juga sebentar lagi, ya. Ya udah Bu. Kamu ini kemana aja sih? Kan aku bilang aku lembur. Makanya aku nggak sempet balas SMS kamu. Atau jangan-jangan kamu lagi sama perempuan lain? Perempuan apaan sih? Kamu jangan malu-maluin aku di rumah sakit ya. Kalau sikap kamu seperti ini, aku pergi aja. Mas, kamu yang nggak ngabarin aku. Terus kamu sekarang mau pergi seenaknya kamu? Sekarang aku udah di sini kan. Terus nyari ribut kamu. Apa? Makanya mulai sekarang kamu harus lebih telaten merawat Yasmin, ya. Aku mandi dulu ya. Udah pulang sini. Oh sayang, masih sakit ya? Udah di mana? Jangan lama-lama. Aku kangen. Atau jangan-jangan benar Mas Radit punya perempuan lain? Yasmin mana? Sama ibu? Aku berangkat ya. Mas Radit nggak mungkin nyanyiin aku. Iya. Sebentar ya. Bi, Siapa perempuan itu? dia sekretaris baru aku. Sekretaris merangkap pacar. Tolong kamu jangan cerita soal ini sama Bulan. Kamu pikir aku peduli? Tenang aja, Mas. Aku nggak akan ikut campur sama urusan keluarga kamu. Justru aku bahagia karena hari ini Allah sudah tunjukkan buktinya kepada aku. Kalau aku sangat beruntung sudah lepas dari kamu. Ini pertama kalinya aku bawain Mas Radit makan siang. Dia pasti bakal ngerasa seneng banget. Aku di rumah, ngurusin anak, ngurusin kamu. Aku masak buat kamu. Terus ini yang kamu lakuin di luar. Aku cuma makan aja kok, makan buah kamu lihat sendiri kan? Kamu pikir aku bodoh? Hah? Gak semua perempuan bisa kamu bodoh-bodohin, Mas. Aku selama ini bertahan sama kamu. Aku diam. Tapi ternyata
Kamu memang laki-laki mata keranjang. Dan kamu perempuan gak benar kamu. Satpam! Sini! Kamu sakit jiwa. Satpam! Satpam sini! Bawa perempuan itu keluar. Bawa dia keluar. Iya, baik Pak. Kamu pikir kamu bisa ngusir istri kamu dari sini? Keluar kamu sekarang. Mohon maaf ya Bu, saya hanya menjalankan tugas saja. Permisi Bu. Mulai sekarang, aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Cukup ya, cukup. Dan semua handphone kamu aku harus tahu passwordnya. Gak bisa. Gak ada keluar malam, gak ada keluar sendirian. Aku ini istri kamu. Sebelum kamu nikah sama aku, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu harus sadar. Tega kamu ngomong kayak gitu sama aku, Mas. Jadi kamu harus tahu diri. Siapa kamu itu? Sekarang juga kamu pergi dari sini. Kita selesai. Pergi kamu dari sini. Wulan, ngapain kamu kesini? Ayo masuk. Aku datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Aku benar-benar menyesal atas semua perbuatan aku yang pernah aku lakuin sama kamu dulu. Aku tahu yang aku lakuin dulu itu adalah salah semuanya. Dan aku benar-benar nyesel. Tolong maafin aku. Aku sudah maafin kamu. Saya sudah lupain semua masa lalu. Ternyata kamu benar selama ini. Mas Radit itu adalah laki-laki mata keranjang. Aku malu udah jadi istri dia, Ma. Aku malu. Masuk dulu ya. Ajak ibu kamu. Enggak, Mbak. Aku datang ke sini hanya ingin minta maaf sama kamu. Dan setelah ini aku akan pergi bersama ibu dan anak aku. Malam itu, hari terakhir aku melihat Wulan. Yang aku dengar dia dan ibunya menjual rumah mereka dan pindah ke kota lain. Mas Radit. Setahun kemudian perusahaannya bangkrut dan dia dikejar-kejar hutang. Mas Radit akhirnya menghilang entah kemana. Sementara aku kini hidup bahagia dengan kedua anakku. Aku punya karir yang bagus. Aku merasa hidupku sempurna. Aku akan baik-baik saja.